Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, anak-anak ustazah semuanya, apa kabar? Udah 1 minggu ya kita nggak berjumpa. Nah, untuk hari ini kita akan belajar tentang interaksi antara negara-negara ASEAN. Dalam pembelajaran sosiologi, kita udah bahas tentang interaksi. Interaksi itu adalah hubungan timbal balik. Kalau kita pelajari tentang interaksi manusia, berarti hubungan timbal balik antar manusia. Sekarang kita bahas interaksi antar negara-negara anggota ASEAN. Berarti adalah kerjasama dalam menjalin hubungan antara dua negara atau lebih demi mencapai suatu kesepakatan. Dalam melakukan interaksi, kita akan ada faktor pendorong dan akan ada faktor penghambat. Apa saja sih yang mendorong kita bisa melakukan interaksi? Apa saja sih faktor-faktor yang menghambat kita untuk melakukan interaksi? Oke, mari kita bahas ya. Faktor pendorong interaksi antar negara-negara ASEAN. Yang pertama adalah kesamaan dan perbedaan sumber daya alam. Oke, saya contohin. Misalnya, daerah Indonesia dengan daerah Thailand itu adalah sama-sama penghasil padi. Ketika kita sama-sama penghasil padi, maka si Thailand dan Indonesia akan bekerja sama. Thailand, kita ciptain padi gimana ya? Kita pakai pupuk apa ya? Oh, itu berarti kita akan melakukan interaksi dengan Thailand karena adanya kesamaan sumber daya alam. Oke, kemudian karena Indonesia kaya dengan sumber daya alam yang melimpah, sementara Singapura adalah negara yang miskin akan sumber daya alam, maka perbedaan inilah yang menyatukan kita. Jadi jangan takut ya, ketika kita beda, kita bukan nggak bersatu, tapi dengan perbedaanlah yang membuat kita bersatu. Yang kedua adalah kesamaan dan perbedaan wilayah atau kondisi geografis. Misalnya, daerah Indonesia dengan daerah-daerah lain yang berada di ASEAN itu adalah mempunyai geografis yang rawan bencana, kita sering tsunami, kemudian kita gempa. Akhirnya gimana? Kita merasa satu nasib, satu perjuangan, sehingga mendorong kita untuk melakukan interaksi atau berhubungan. Kemudian, kalau ada yang mendorong, pasti ada yang menghambat. Namanya juga hidup kan? Oke, kemudian faktor penghambat. Yang pertama adalah perbedaan ideologi. Ideologi itu paham. Paham kita belum tentu sama dengan paham negara-negara lain. Akhirnya, udah menghambat terjadinya interaksi antar anggota ASEAN. Kemudian konflik peperangan. Misalnya, waktu itu pernah terjadi peperangan antara Malaysia dengan Indonesia, tapi perangnya bukan perang bertengkar ya, hanya konflik-konflik batin. Akhirnya gimana? Interaksi kita mulai terganggu. Kemudian adalah kebijakan proteksi. Protek itu adalah kebijakan melindungi. Jadi, supaya pemerintah kita bisa melindungi produk-produk dalam negeri, maka pemerintah melakukan kebijakan proteksi. Yang keempat, itu adalah perbedaan kepentingan tiap-tiap negara. Karena tiap negara berkewajiban untuk melindungi, membimbing negaranya, akhirnya nggak semuanya bisa kita lakukan untuk berinteraksi atau kita serahkan kepada negara-negara lain. Oke, yang kedua adalah bentuk-bentuk kerjasama. Yang pertama, bentuk kerjasama di bidang sosial. Apa aja sih bentuk kerjasama kita di bidang sosial budaya dengan ASEAN? Yang pertama itu adalah mengembangkan sumber daya manusia. Bagaimana caranya pertukaran pelajar, kemudian adanya kursus-kursus. Yang kedua adalah peningkatan kesejahteraan, kemudian pertukaran budaya dan seni, juga festival film ASEAN. Festival film ASEAN misalnya film-film kita kayak Habibie Ainun atau apalagi ya, Laskar Pelangi yang juga ditampilkan di negara Malaysia. Kayak film Ipin Upin yang juga ditampilkan di tempat kita. Oke, kemudian penandatanganan kesepakatan bersama di bidang pariwisata. Dan yang terakhir adalah penyelenggaraan pesta olahraga 2 kali setahun yang disebut dengan SEA Games. Oke, apa sih bedanya SEA Games sama ASEAN Games? Ada yang tahu nggak bedanya? Oke, kalau nggak tahu silahkan tanya papa mama di rumah. Apa sih ma, apa sih pa, beda antara SEA Games dengan ASEAN Games? Jadi kalau udah tahu bisikin sama saya ya. Oke, berikutnya kita bahas tentang bidang kerjasama di bidang politik dan keamanan. Oke, kalau bidang politik dan keamanan berarti itu berhubungan dengan negara, ya kan? Kita akan bahas tentang ZOFAN. ZOFAN itu adalah
suatu perjanjian kerjasama antara ASEAN untuk melindungi daerah kawasan ASEAN yang bebas nuklir. Jadi kita nggak boleh ada nukliran di sini. Kita nggak boleh perang karena kita satu saudara, satu rumpun gitu. Oke, kemudian Konvensi ASEAN tentang pemberantasan terorisme. Terorisme ada aja ya terorisme, tapi itu namanya juga hidup kan, berusaha melindungi, tapi ada juga yang berusaha untuk menghancurkan. Kita sebagai anak bangsa harus selalu melindungi bangsa kita dari adanya terorisme. Katakan tidak pada terorisme. Oke, berikutnya adalah bentuk kerjasama di bidang pendidikan. Ini kita loh. Apa aja yang bisa dilakukan? Yang pertama adalah pembentukan ASEAN Council of Teacher Convention. Itu tuh adalah pertukaran guru-guru. Misalnya kayak Saza Antum ini, Antum ini bisa sih suatu saat nanti ngajar ke Singapura, Thailand, atau kemudian guru-guru Thailand, Singapura ngajar ke tempat kita. Itu adalah salah satu bentuk kerjasama di bidang pendidikan. Oke, berikutnya adalah penawaran beasiswa pendidikan. Misalnya Antum besok suatu saat nanti ketika udah sekolah tinggi, dapat beasiswa untuk sekolah di Singapura, dapat beasiswa untuk sekolah di Malaysia. Jadi kita melakukan proses pertukaran mahasiswa. Kemudian ini yang nggak kalah pentingnya, yaitu olimpiade di bidang pendidikan. Oke, siapa Nana Ustazah yang udah pernah masuk dalam bidang olimpiade? Nah, mudah-mudahan kita sampai ke tingkat internasional. Dan kita bisa berjumpa dengan anggota-anggota ASEAN lainnya. Amin ya Allah. Oke, berikutnya adalah pengaruh kerjasama di bidang ekonomi, sosial, politik, budaya, dan pendidikan terhadap kehidupan di ASEAN. Oke, yang pertama bidang ekonomi. 2015, pemerintah ASEAN, pemimpin-pemimpin ASEAN mengadakan kesepakatan tentang pembentukan MEA, yaitu Masyarakat Ekonomi ASEAN. Apa sih Masyarakat Ekonomi ASEAN? MEA itu adalah suatu pasar tunggal. Jadi kita nggak perlu lagi capek-capek ngurus visa, ngurus apa. Jadi barang-barang kita yang di sini bisa kita jual ke luar negeri, dan barang-barang luar negeri bisa kita jual di sini. Tapi ini ada positif negatifnya loh. Kalau positifnya, barang-barang kita bisa terkenal, mancanegara, go internasional gitu kan. Tapi negatifnya, bangsa kita kan kadang lebih menghargai produk-produk luar negeri daripada dalam negeri. Jadi apa yang terjadi? Akhirnya nilai rupiah kita anjlok, produk kita nggak laku. Itu akibat gengsi. Jadi anak-anak ustazah cintai produk dalam negeri ya. Apa produk dalam negeri kita? Kayak sabun tombak, nggak usah pakai sabun lain. Dan sebagainya. Oke, berikutnya adalah pengaruh kerjasama di bidang sosial dan negara-negara ASEAN. Misalnya ini banyak loh terjadi sekarang ini, kayak pencari suaka, para pencari suaka yang kemarin sempat berita terbaru adalah salah satu kapal pencari suaka yang diterima oleh rakyat Aceh dengan sangat terbuka, yang membuat kita terharu, membiru gitu kan. Itu kenapa? Karena bangsa kita masih mempunyai rasa kemanusiaan yang sangat tinggi. Pertahankan ya nak ya, kita harus seperti itu. Oke, kemudian ada dalam bidang politik, penyelesaian sengketa perbatasan wilayah. Kita pernah ada sengketa loh dengan Malaysia. Waktu itu perebutan Pulau Ligitan dan Sipadan. Siapa yang menang? Kita atau Malaysia? Ayo, siapa? Oke, cari ya. Kemudian pekerjaan migran dan sebagainya. Kemudian pengaruh perubahan ruang dan interaksi ruang dalam kehidupan budaya. Apa aja sih pengaruhnya? Dengan adanya festival budaya ASEAN, perkemahan budaya serumpun. Dari negara-negara ASEAN kita ada loh yang serumpun. Kita serumpun tuh 3. Siapa aja? Indonesia, Malaysia, kemudian Brunei Darussalam. Kita 3 bangsa itu adalah bangsa serumpun. Kenapa? Karena kita adalah disebut juga sebagai bangsa Melayu. Oke, ada enggak anak-anak ustazah yang bangsa Melayu di sini? Ajarin saya bahasa-bahasa Melayu. Oke, berikutnya adalah industri musik. Ini budaya musik kita yang go internasional. Apa ya? Ya banyak lah. Kemudian musik luar negeri, musik Malaysia yang kita dengar juga sini, Siti Nurhaliza, gitu. Besok kita dengerin bareng-bareng ya. Oke, itu materi kita hari ini. Semoga anak-anak ustazah paham. Baca lagi materi-materinya, kemudian kita ulang-ulang setiap materi yang ada dan kerjakan kuisnya. Oke, sampai jumpa minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.